Halo semuanya, kali ini kita akan bedah satu kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata jadi sumber kekuatan yang luar biasa buat jutaan orang. Sebuah janji yang ngajarin kita gimana caranya menghadapi masa depan tanpa perlu takut. Nah, pasti banyak dari kita yang familiar banget ya sama lirik ini. Betul, ini dari lagu rohani yang terkenal banget. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Ini tuh bukan sekedar lagu loh. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang punya kekuatan untuk mengubah, ya, segalanya. Terutama cara kita memandang hari esok. Lagu ini ditulis sama Bill dan Gloria Gaither. Dan yang menariknya ya, lagu yang penuh harapan ini tuh nggak lahir di masa-masa yang damai dan tenang. Justru sebaliknya, lagu ini lahir di tengah-tengah pergumulan pribadi mereka dan kekacauan sosial yang lagi terjadi waktu itu. Keren ya, dari tengah badai justru lahir lagu sekuat ini. Oke, jadi pelajaran pertama apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Menemukan harapan bahkan pas badai kehidupan tuh lagi kencang-kencangnya. Nah, fondasi utamanya itu ada di keyakinan akan sebuah pengharapan yang hidup. Dengar ya, ini bukan harapan kosong, bukan sekedar angan-angan. Ini sebuah kepastian. Kepastian yang akarnya dari kebangkitan Yesus. Inilah kekuatan yang secara langsung melawan rasa putus asa. Konsep pengharapan yang hidup ini emang datangnya langsung dari Alkitab. Di surat Petrus dijelasin persis seperti itu. Kenapa sih disebut hidup? Ya karena sumbernya yaitu Kristus juga hidup. Nah inilah yang bikin harapan ini beda banget dari semua harapan lain yang ditawarkan dunia. Terus gimana cara praktisnya dalam hidup kita sehari-hari? Sebenarnya ada 3 langkah simpel. Pertama, kita ambil keputusan untuk nggak nyerah sama rasa putus asa. Kedua, kita pegang erat-erat janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita serahin masa depan kita ke Dia. Percaya penuh kalau masa depan kita aman di tangannya. Dari harapan tadi, kita lanjut ke pilar yang kedua, yaitu kekuatan untuk melawan sesuatu yang, kita semua pasti pernah rasain, ketakutan. Ini poin pentingnya. Kebangkitan Kristus itu bukan cuma kejadian di buku sejarah. Bukan. Itu adalah kekuatan yang aktif bekerja sekarang, di masa kini yang sanggup menaklukkan rasa takut dan cemas dalam hidup kita. Ini ibaratnya penawar langsung untuk racun ketakutan. Coba deh kita bandingkan ini. Di satu sisi ada yang namanya roh ketakutan, yang bawaannya ya khawatir, cemas, gelisah. Tapi di sisi lain, Tuhan nawarin kita semacam paket pertukaran. Dia ambil semua ketakutan kita, dan sebagai gantinya, Dia kasih kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Dan ini ada janjinya yang luar biasa di Alkitab. Dikatakan kalau Tuhan itu nggak ngasih kita roh yang bikin kita jadi penakut dan minder. Justru sebaliknya, roh yang dari Dia itu membangkitkan semua potensi kita, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, gimana cara ngelawannya? Oke, langkah pertama, hadapi rasa takut itu dengan iman, jangan lari. Kedua, selalu ingat kalau Tuhan itu menyertai kita. Kita nggak pernah sendirian. Dan ketiga, ini penting banget, kita harus bikin keputusan yang sadar. Cukup, aku nggak mau lagi dikendalikan sama rasa khawatir. Oke, setelah kita punya harapan dan keberanian, kita sampai ke bagian ketiga yang gak kalah penting. Gimana keyakinan ini bisa ngasih hidup kita makna dan arah yang sesungguhnya? Disinilah letak keindahannya teman-teman. Hidup kita ini bukan sekedar rangkaian kebetulan atau kejadian acak. Kebenarannya adalah setiap kita, termasuk kamu yang lagi nonton ini, punya tujuan ilahi dalam rencana besar Tuhan. Ada alasan kenapa kamu ada di sini sekarang. Dan janji ini, ini salah satu yang paling menenangkan di Alkitab. Ini tuh penegasan langsung dari Tuhan sendiri yang bilang kalau rencananya buat kita itu baik. Rencana yang ngasih damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Penuh harapan dan masa depan. Terus gimana caranya kita bisa hidup dengan tujuan ini? Pertama, coba deh jalani setiap hari dengan sengaja. Bukan cuma sekedar survive atau bertahan hidup ya. Kedua, tanamkan dalam hati kalau hidupmu itu berarti, hidupmu itu penting dan punya dampak. Dan ketiga, serahkan masa depanmu kepada Tuhan dengan keyakinan penuh kalau kamu adalah bagian penting dari rencana besarnya. Dan akhirnya, kita sampai di pilar yang terakhir. Pilar ini menjawab ketakutan manusia yang paling dalam, yang paling universal, yaitu kematian. Kebangkitan Kristus itu melakukan sesuatu yang radikal banget. Dia menulis ulang akhir cerita kita semua. Kematian bukan lagi jadi sebuah titik final, tapi jadi sebuah koma, sebuah transisi. Kebangkitannya itu adalah jaminan, garansi
kalau hidup yang kekal itu menanti kita yang percaya. Rasanya nggak ada deh pernyataan yang lebih kuat dari ini. Yesus sendiri yang bilang loh, ini adalah klaim kemenangan yang mutlak atas kematian, yang benar-benar mencabut semua sengat dan rasa takut yang ditimbulkannya. Dengan janji yang segede ini, terus gimana dong cara kita hidup? Pertama, kita bisa mulai berhenti takut sama kematian. Kedua, kita bisa hidup dengan kacamata kekekalan, dan ini bakal mengubah semua prioritas hidup kita sekarang. Dan ketiga, kita diajak untuk tetap setia sampai akhir, karena kita tahu the best is yet to come. Yuk, kita balik lagi ke ceritanya Bill dan Gloria Gaither. Ini poin yang penting banget buat kita ngerti. Mereka nggak nemuin jawaban ini pas semua masalah udah beres. Enggak, mereka justru nemuin jawaban ini tepat saat badai itu masih ngamuk-ngamuknya. Jadi, di tengah-tengah semua ketidakpastian itu, mereka menemukan sekali lagi satu kepastian yang ternyata udah cukup. Bukan kepastian kalau semua masalah bakal hilang, bukan, tapi kepastian bahwa Yesus itu hidup, dan itu sudah cukup untuk menghadapi masa depan. Sesederhana tapi sedalam itu kesimpulan yang jadi inspirasi lagu ini. So, sekarang pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Dan ini bukan pertanyaan teologi yang ribet kok, ini pertanyaan hati yang paling sederhana. Apakah kita, saya dan kamu, benar-benar percaya kalau dia itu hidup? Kalau jawaban kita ya, maka ini panggilannya buat kita semua. Yuk kita pilih untuk hidup dalam pengharapan. Kita lawan ketakutan dengan iman, kita jalani hidup yang punya tujuan, dan kita pegang erat janji kehidupan kekal. Itulah artinya benar-benar hidup dalam kepercayaan ini. Dan dengan keyakinan itu, kita bisa kembali ke kalimat di awal tadi. Tapi sekarang itu bukan lagi cuma sekedar lirik lagu kan? Itu jadi kesaksian pribadi kita. Sebuah deklarasi iman yang ngasih kita kekuatan untuk hari ini, untuk besok, dan untuk selamanya.